Oke, assalamualaikum. Di video ini kita akan sama-sama membahas salah satu custom ROM terbaru untuk Redmi 5 Plus, yaitu Hapok OS 3.6. ROM yang cocok buat teman-teman yang lagi nyari untuk dipakai sehari-hari. Tapi tonton dulu sampai habis, karena bisa aja teman-teman ngalami hal yang sama kayak yang aku alami di custom ROM Hapok OS 3.6 ini. Kita masuk dulu ke cara installnya. Pertama kita siapkan dulu file ROM Hapoknya. Mau yang include GApps atau yang enggak itu terserah teman-teman, tapi aku suka yang enggak include GApps-nya karena ukuran filenya lebih kecil. Nah, setelah itu langkah pertama kita masukkan ke custom recovery. Kita matikan daya dulu, lalu tekan secara bersamaan tombol power off dan volume atas. Nah, setelah itu kita wipe dulu semuanya kecuali internal, kartu SD, dan USB OTG. Selanjutnya kita install ROM-nya. Nah, kalau ROM yang teman-teman install itu udah include GApps, jadi teman-teman bisa langsung reboot sistem aja. Tapi kalau yang nggak include, diinstal dulu aja GApps-nya atau BitApps-nya. Nah, kalau udah, baru kita reboot sistem. Dan kalau yang nanya sebelum aku install ROM Hapok 3.6 ini asalnya dari ROM apa? Asalnya dari ROM Bliss 12.8 yang sempat kita review juga di video yang ini. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas itu bagian kustomisasinya. Kita bisa temukan di pengaturan, lalu masuk ke pusat konfigurasi. Nah, di sini ada banyak kustomisasi yang bisa teman-teman terapkan. Seperti biasa, aku akan buka satu-satu biar teman-teman yang mau install ROM ini dapat gambaran kustomisasinya apa aja. Untuk always on display sendiri bisa kita aktifkan di shortcut quick setting. Kita tinggal tarik aja status bar, pilih icon pensil, lalu pilih shortcut AOD. Nah, tinggal kita klik aja sampai biru. Nah, setelah biru atau diaktifkan, nanti saat HP kita dimatikan, always on display-nya akan aktif. Dan untuk AOD di Hapok 3.6 ini bisa dibilang gak terlalu banyak yang bisa kita custom. Untuk custom simpelnya bisa kita cek di pengaturan, lalu masuk ke pusat konfigurasi, lalu kita pilih tampilan ambient. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita terapkan untuk always on display-nya. Apakah presentasi baterai mau ditampilkan atau enggak? Apakah AOD-nya mau selalu aktif saat HP kita dimatikan? Atau AOD-nya akan aktif terus saat HP kita dicas? Dan kustomisasi lainnya yang bisa teman-teman terapkan di sini.
Nah, untuk gaya atau style jamnya sendiri bisa kita custom juga kok. Jadi saat di home screen, kita tekan aja di menu kosong, lalu pilih gaya dan wallpaper, lalu pilih jam, dan di sini ada beberapa custom jam yang bisa diterapkan. Nah, untuk menerapkan menu yang kita inginkan, pastikan pratinjau atau background hitam di sini menunjukkan style baterai yang kita inginkan. Nah, lalu setelah itu kita tinggal klik terapkan. Customisasi lain yang aku suka dari room Hapok ini, room ini menyediakan custom gaya yang bisa kita pilih. Kita tinggal tekan aja di halaman kosong di home screen, lalu pilih gaya dan wallpaper. Setelah itu pilih gaya. Nah, dan di sini pun disediakan juga pratinjaunya seperti jam yang tadi. Nah, lalu untuk fitur lain seperti dark mode bisa kita aktifkan di shortcut quick setting juga. Dan room ini juga memanjakan para gamers karena langsung menyediakan fitur FPS counter barengan dengan perekam layar bawaan yang bisa audio internal. Dan sebagai informasi aja, kalau misal teman-teman udah merekam layar dengan perekam layar bawaan yang durasinya bisa dibilang lama, katakanlah 10 menit ke atas, pas kita mau klik stop, layar HP-nya gak bisa disentuh sama sekali, lalu muncul sistem UI tidak menanggapi. Nah, itu gak apa-apa kok. Itu disebabkan karena aplikasi perekam layarnya sedang ngerender video yang kita rekam sebelumnya. Jadi wajar aja kalau lama, tapi ditunggu aja, nanti juga bakal normal lagi kok kalau proses rendernya udah selesai. Nah, lanjut untuk operating systemnya, Hapok 3.6 ini berjalan di Android 10 dengan kernel bawaan DuckOS AGSD Kimo. Next, untuk performa, skor Antutu benchmark Hapok 3.6 ini nyentuh di angka 91 ribuan. Dan seperti biasa, aku selalu menambahkan modul Magis yang kurang lebihnya kayak gini. Untuk semua link modulnya bisa dicek aja di deskripsi video ini. Nah, untuk mode permainan juga disediakan dan kita bisa custom di pengaturan, lalu masuk ke pusat konfigurasi, lalu scroll ke bawah, lalu kita pilih lainnya, lalu pilih mode permainan, dan di sini bisa kita aktifkan. Nah, fungsi utama dari mode permainan ini yaitu untuk blok notifikasi masuk. Lalu tinggal kita tambahkan aja game yang mau menerapkan blok notifikasinya. Setelah itu, kita buka dulu gamenya. Lalu tarik status bar. Nah, di sini untuk mengaktifkannya, kita tinggal klik aja shortcut mode permainan sampai biru. Dan kalau ada pop-up mode permainan sudah aktif yang dibarengi dengan notifikasi mode permainan di status bar, itu tandanya saat kita main game, notifikasi masuk akan otomatis diblok. Nah, setelah ditambahkan modul, lalu aku coba tes game tanpa record. Untuk game PUBG mode dominasi untuk standar lancar enggaknya satu custom room memainkan sebuah game masih bisa dilibas. Tapi kalau mau sambil record atau katakanlah main game yang bisa dibilang intensif, aku sarankan mending install Bliss Room, atau kalau enggak tunggu aja next video aku bakal review Room Corpus 6.0. Nah, tapi beda lagi nih kalau ngomongin sektor baterai. Room ini salah satu room yang recommended kalau teman-teman nyari room untuk sehari-hari. Pemakaian intensif saat aku tes main ML selama 2 jam 15 menit, baterainya berkurang 43%. Dan itu biasanya terjadi kelipatan. Jadi kalau misalkan dari baterai full, pemakaian intensif main game bisa bertahan sekitar kurang lebihnya 4 jam. Beda lagi kalau pemakaian tanpa main game atau sesekali main game, SOT-nya bisa dapat 5-6 jam. Emang sektor baterai ini bisa dikatakan andalan dari ROM Hapok ya teman-teman ya. Nah, untuk bugnya sendiri, menurut aku ada di RG lighting-nya yang gak bisa kita gunakan.
Untuk konfigurasi RGB lighting-nya bisa kita temukan di pengaturan, lalu masuk lagi ke notifikasi, dan di sini kita pilih pencahayaan pinggir layar. Aku juga belum tahu apa sebabnya. Pertama pakai RGB lighting di Hapok 3.6 ini masih oke-oke aja. Tapi setelah beberapa kali dinonaktifkan lalu diaktifkan, pas ada notifikasi masuk, RGB lighting-nya jadi gak mau muncul. Untuk sektor kedua yang aku bisa bilang bug, yaitu ngecasnya yang lama. Kesimpulannya buat yang nanya apakah room ini cocok untuk main game, jawabannya masih bisa, karena untuk mode dominasi di PUBG aja masih bisa dilibas dan itu menurut aku masih playable banget. Tapi kalau untuk sesekali lag menurutku itu masih wajar, karena room ini juga punya andalan yaitu di sektor baterai. Dan setiap custom room itu punya keunggulan tersendiri apakah di sektor baterai atau di sektor performa. Nah, kalau yang nanya apakah room ini cocok untuk sehari-hari, room ini cocok banget karena room ini adalah salah satu room yang terbaik di sektor baterai. Oke, jadi mungkin itu aja untuk review aku tentang room Hapok 3.6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.